memasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Pertama kita mesti apresiasi penuh apa yang dilakukan oleh Pak Dudung sebagai Pangdam. Dan disampaikan Pak Dudung ini didukung penuh oleh Kapolda Metro Jaya yang baru, Dr. Fadli Imran. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Baliho bergambar Rizik Syihab bertebaran di sejumlah titik di Jabodetabek dan daerah lain menjelang kepulangan sang pemimpin FPI tersebut dari Arab Saudi 10 November silam. Namun baliho-baliho tersebut dipasang zonder izin. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi. Bahwa TNI itu punya Undang-Undang 34 tahun. TNI itu berhak membantu terwujudnya Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan. Ya, itu perintah saya. Mungkin nggak FPI-nya, ada Habib Riziknya gitu, yang ada fotonya di mana-mana, yang banyak kasar, yang mengata-ngatai orang, yang paling parah mengata-ngatai pemimpin. Mungkin beliau tuh lupa ya, kepala negara tuh lambang negara. Jadi nggak boleh dibegitukan, ada aturannya. Nah. Itu mungkin saya pikir ya semua ya, istilahnya mungkin kembali dari masyarakat, mungkin saya pikir tidak ada yang merintahkan. Ya. Penurunan baliho dan spanduk bergambar pemimpin FPI Rizik Syihab terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Bogor, Jawa Barat, penurunan baliho dilakukan Satpol PP bersama anggota TNI dan Polri. Sasarannya semua spanduk sudah memiliki izin. Kalaupun ada pertanyaan kenapa banyak spanduk dari salah satu tokoh di sini, ya karena mungkin spanduk beliau nggak punya izin. Karena ada banyak masalah dengan baliho-baliho. Pertama, siapa itu HRS? calon pilkada juga nggak ikutan apa nggak ikutan, tapi di mana-mana ada gambarnya. Kedua, gambarnya segede-gede ala izin, ya kan? Ada di mana-mana, tidak bayar pajak, ya kan? Apalagi ada unsur-unsur pembangkangan. Dan ini kan beredar banyak di WhatsApp, coba, yang menyatakan bahwa nanti nggak apa-apa, turun aja kita bikin lagi. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia nggak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, tentu ada kewenangan masing-masing. Ada yang menjadi kewenangan TNI, ada yang menjadi kewenangan Polri, dan ada yang menjadi kewenangan kami Pemprov atau Satpol PP. Tugas Satpol PP itu yang membantu. Saya pikir juga saya dengar sekarang ada di Semarang segala macam itu, jadi bahwa ada semacam kesadaran kita saling mengingatkan, tujuannya mungkin saling mengingatkan. Gabungan anggota TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pencopotan baliho dan banner Rizik Syihab di 2 titik Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Radial Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, Jumat malam. Baliho pemimpin Front Pembela Islam ini diperkirakan setinggi 2 meter. Menurut keterangan petugas, pembongkaran baliho berdasarkan keputusan pemerintah daerah karena Rizik diduga telah melanggar etika sosial dan melanggar hukum di lapangan setelah membuat kerumunan massa di tengah pandemi. Setelah dilakukan pencopotan dan pelepasan baliho, petugas langsung membawanya ke kantor Satpol PP. Tapi kalau dia punya kepentingan, pasal 31 lagi, ormas lain punya kepentingan. Ngapain kita percaya ormas? Ormas nggak boleh mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas, dan disitulah pentingnya TNI Polri. Kalau sampai ada yang menyatakan, aduh ini seolah-olah difungsi, saya heran deh. Ini maunya gimana, mau dipimpin sama Habib Rizik? Seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Aparat gabungan TNI Polri juga menertibkan spanduk yang bergambar Rizik Syihab di Solo, Jawa Tengah. Pemasangan spanduk dilakukan di sejumlah titik dinilai menyalahi aturan. Penertiban pemasangan spanduk, baliho maupun MMT di seluruh sudut kota maupun jalur protokol di Kota Surakarta, di mana kita mendorong Satpol PP untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan penertiban pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Polri beserta TNI memberikan jaminan keamanan untuk agar Satpol PP bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan. Dalam video dokumentasi petugas gabungan terlihat sejumlah spanduk Rizik Syihab yang menyalahi aturan
ditertibkan di sejumlah titik di Solo, Jawa Tengah. TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menertibkan semua yang melanggar aturan. Nah, sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku, tidak boleh masang sembarangan, tidak boleh masang dengan konten-konten isi-isi muatan-muatan yang mengganggu keamanan ketertiban, apalagi mengganggu keutuhan NKRI, Persatuan Kesatuan Bangsa. Nah, itu pasti kita akan dorong Satpol PP untuk melakukan penertiban maupun penurunan semua Satpol PP, semua baliho-baliho, spanduk MMT yang terpasang secara liar dimaksud. TNI itu akan hadir pada saat negara memerlukannya. Dia itu punya perangkat ya, perangkatnya itu sudah sangat canggih, mengukur AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Ada surat pelanggaran dari tindakan dari gubernur ya dengan denda 50 juta ya, dan itu sudah dibayar ya. Nanti kedepannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Ya yang ngomong bukan tugas TNI yang nggak ngerti undang-undang TNI, Mbak. Jadi kita nggak usah larut di situ lah. It's wasting our time. Nah, kalau TNI punya aturan sendiri, polisi punya aturan sendiri, ada undang-undang yang mengatur. Kalau tugas Satpol PP, ya tugasnya menertibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perda yang ada terkait spanduk, baliho, bendera, umbul-umbul, udah setiap saat itu diatur titik-titiknya, ada izinnya, berapa lama, begitu juga. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Dan sekali lagi saya mendukung kalau Pangdam memang bilang FPI itu harus dibubarkan, kalau memang nggak bagus buat bangsa ini, kenapa juga dipertahankan gitu? Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar. Spanduk-spanduk liar yang tidak ada izin dan yang memang peletakannya dan pemasangannya bukan pada tempatnya. Ya, jadi kita tegas-tegas saja. Selagi kita pemerintah daerah belum minta bantuan, ya kita tidak akan bergerak. Karena TNI tidak mungkin bergerak begitu saja sendiri. Ada kalimat seolah-olah bahwa ormas itu dan ini cuma ormas yang benar lah. Sekarang saya bilang, kesetiaan kita harus kepada TNI atau kepada ormas? Ya kepada TNI lah. Ya kita ada aturan dan mekanismenya, petugas itu ada melakukan monitoring, pengawasan, pengecekan, langsung turunkan. Tapi kan kadang-kadang malam ini turunkan, besok lagi dipasang lagi. Malam ini turunkan lagi, besok lagi dipasang lagi. Jadi kita minta dukungan dari masyarakat untuk patuh, taat, dan tertib semua. Jadi yang mau coba dikirimkan jelas oleh Panglima adalah dinyatakan jangan bermain-main dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan bermain-main menjual apapun yang tidak untuk kepentingan nasional Indonesia, dan jangan main-main tentang persatuan-kesatuan kita. Itu perintah saya, ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho. Banyak. Padahal memang kami ingin menjalin kemitraan dengan Polsek Utara dan Koramil, maka kami ajak bersama-sama. Di gambarnya kan ada yang bajunya nggak baju TNI. Yang jelas itu dilaksanakan secara bersama, ya. Ada Satpol PP-nya, ada polisi, ya TNI-nya di bawah membantu. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, Satuan Polisi Pamung Praja bersama anggota TNI dan Polri juga mencopot dan menertibkan belasan baliho Habib Rizik Syihab di sejumlah titik lokasi. Baliho bergambar Rizik Syihab ini diturunkan karena dipasang di tempat yang tidak semestinya. Nah ini yang mesti dikhawatirkan, mengontrol umatnya nggak mampu. Sementara dia merakit umatnya, memprovok umatnya untuk mengganggu kepala orang, melecehkan negara, menghina kepala negara, menghina lambang-lambang negara. Dan lain-lain termasuk tiang tumbuh, LED, semuanya itu ada aturan. Di Jakarta ini semua ada ketentuan dan aturannya. Jadi kalau ada yang melanggar apapun, ya pasti di... Pernyataan Panglima TNI itu sudah jelas. Ada hal-hal yang mengancam persatuan bangsa ini. Makanya Panglima mengumpulkan pasukannya dan juga menyatakan dengan tegas tentang misalnya untuk mempertahankan. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang imam-imaman ini. Satu, melakukan pembunuhan karakter pada para ulama. Jadi ulama sungguhan seperti Profesor Rizik Syihab, seperti Pak Said Agil, seperti Tuan Guru Bajang, itu semua dijelek-jelekan. Mereka memilih ulama yang abal-abal atau ulama KW 10 atau KW 100 saya nggak tahu dan menganggapnya itu seperti dewa.
Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Yang menarik, cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit BRIMOB. Di balihonya disembah atau diapakan saya nggak tahu. Itu sudah agak-agak sakit jiwa kalau saya bilang. Kedua, propaganda anti pemerintah. Bujukan untuk menawarkan sebuah lagu ajaib lah, seolah-olah kalau diganti pemerintahan ini yang sah, maka kemudian pemerintahan akan lebih baik, kemudian Indonesia akan lebih hebat dan lain sebagainya. Itu artinya udah makar, mengganggu atau mendorong orang, mengagitasi orang untuk berubah atau mengganti pemerintahan yang sah, itu adalah menjelang makar. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Apa yang dilakukan di luar negeri, gerakan-gerakan turunkan Bashar, itu menjadi turunkan Jokowi. Apa bedanya? Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Jadi copy paste dari negara-negara asing, dari negara-negara lain, mana agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Yang pasti, apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Yang namanya HRS, dia bilang revolusi akhlak. Kita lihat akhlaknya, Pak. Mohon maaf dengan segala hormat. Dia kabur ke Arab Saudi itu karena apa? Karena kasus yang chat musuh itu kan. Kebetulan Kapolda Metro Jaya sekarang ini yang memegang kasus beliau. Saya menyerukan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama resolusi Pertanyaannya, kalau beliau betul-betul akhlaknya baik, kenapa mesti lagi dari tanggung jawab terhadap wanita tersebut? Itu